pengalaman pertama sama anak-anak, jadi kita ekspektasinya anak-anak akan rewel gitu ya. Ternyata di jalan mereka oke banget ya. Ya, ternyata jauh lebih menyenangkan dari yang kita duga gitu. Karena kita udah prepare for the worst. Kita pernah road trip 2013 Jakarta Bali, dan waktu itu belum ada tol Trans Jawa, jadi perjalanannya cukup berat. Walaupun kita tahu sekarang perjalanan akan lebih ringan, cuman sekarang ada anak-anak, waktu itu berdua doang, jadi sudah berekspektasi akan menantang sekali karena pasti mereka rewel, bosen, penat. Tapi ternyata mereka surprisingly bisa menikmati gitu petualangan ini ya. Oke sih, keseruannya apa ya? Oh iya, kita sempet kayak pasang lagu gitu, terus nyanyi gitu kan, lagu yang anak-anak suka, terus nyanyi bareng biar nggak bosen di jalan. Kenapa memutuskan untuk road trip? Karena kami belum nyaman juga untuk naik pesawat. Kami sempat memang ada banyak teman-teman yang udah mulai naik pesawat juga gitu ya. Cuman kami merasa kalau kayaknya buat kami akan lebih aman untuk jalan darat dengan mobil pribadi gitu, dan tidak minim kontak lah dengan orang lain gitu. Jadi ketika kami memutuskan ini juga kami sempat berdiskusi sama anak-anak, terutama kakak gitu ya yang udah umur udah hampir 11 tahun, jadi dia sudah bisa ikut berdiskusi juga untuk sebenarnya enaknya gimana ya, apa kita naik pesawat atau naik mobil gitu. Jadi akhirnya diputuskan untuk naik mobil aja, karena dia juga merasa lebih nyaman kalau naik mobil, walaupun panjang perjalanannya, walaupun akan capek, bosen, tapi menurut dia daripada naik pesawat dia lebih nyaman naik mobil. Dan kami juga merasa kalau road trip ini akan jadi pengalaman yang baru gitu untuk anak-anak. Jadi akhirnya kami putuskan untuk naik mobil road trip daripada pakai pesawat ke Balinya gitu. Persiapan rada heboh ya, jadi biasanya tuh aku kayak H-1 aja packing buat aku dan buat anak-anak, karena Ernest bisa packing sendiri. Cuman ini aku cicil 3 hari karena aku pengen bener-bener prepare banget. Jadi kalau ada yang lupa langsung bisa ditambah lagi. Jadi kalau H-1 aku takutnya ada yang lupa harus dibeli atau apa gitu, ntar malah nggak kebeli. Jadi H-3 tuh aku udah mulai buka koper, udah mulai masukin barang, nyatet harus beli apa kayak gitu-gitu. Karena memang preparationnya yang pertama untuk road trip, yang kedua untuk masa COVID gini ya, jadi harus ekstra gitu, lebih ekstra daripada yang biasanya. Untuk protokol kesehatan, salah satunya ketika road trip kami tidak mampir-mampir ke restoran. Jadi kami jalan terus, paling hanya mampir di rest area untuk isi bensin dan juga ke toilet. Itu pun full masker, terus langsung cuci tangan, masuk ke mobil juga langsung pakai hand sanitizer lagi gitu ya. Kadang-kadang pakai yang disinfektan yang spray gitu kami bawa juga. Jadi lumayan kami berhati-hati sekali lah gitu. Kalaupun mau makan, ini paling kami kayak ke drive-thru gitu, terus makannya di mobil gitu. Jadi karena belum terlalu nyaman untuk makan di restoran, apalagi restoran dengan ruangan tertutup dan AC gitu. Jadi kami menghindari itu. Kalau bisa sih makannya ya memang di jalan atau pas udah nyampe hotel baru makan gitu. Bali, kita kangen banget sama Bali karena kita termasuk sering berlibur ke Bali sebelum pandemi. Jadi begitu COVID dan kita tidak bisa keluar dari Jakarta, dari apartemen pun jarang, salah satu yang paling kita rindukan ya Bali. Soalnya juga di awal pandemi banget itu, jadi sebenarnya kita sudah mau pergi ke Bali, sudah packing, koper udah ready, tinggal ke airport.
Terus Pak Jokowi bilang kalau ada PSBB waktu itu. Jadi kita bener-bener seharusnya udah mau pergi ke airport tuh hari itu, tapi di hari itu juga ada ya himbauan untuk nggak pergi kemana-mana. Jadi akhirnya ya udah kita unpack semuanya, terus ya udah tinggal di rumah. Jadi memang bener-bener destinasi yang kita pengenin memang Bali, karena dulu seharusnya kita memang pergi ke Bali gitu. Kalau nyetir Ernest sih kamu 90% kali ya kamu ya nyetir ya. Aku cuman dikit banget. Ya mungkin berapa lama ya, dari 19 jam mungkin kamu 2-3 jam ada lah. Dikit. Lumayan. Karena ada, kalau aku lebih ke spesialis nyetir di tol, karena kan nggak usah terlalu kayak nyalip-nyalip gitu. Tapi kalau udah pas masuk jalanan yang jalan biasa terus banyak truk gitu kan harus nyalip-nyalip. Nah itu Ernest lebih berani gitu. Jadi aku nyetirnya pas waktu di tol aja sih. Kita nggak pakai supir emang. Kita nggak pakai supir karena komposisi di mobilnya nanti repot. Karena kalau kita begini kan pas tuh, aku di depan sama Mei, anak-anak di belakang berdua, Neni di belakang paling belakang gitu. Kalau ada driver jadinya aku sama Mei akan kepisah duduknya, agak jauh, satu depan satu belakang, jadi mau ngobrol juga nggak enak gitu. Jadi kita pikir udahlah biar dia sekalian libur istirahat, kita nyetir sendiri aja gitu. Bosan sih ada bosannya, lebih ke Snow sih sebenarnya yang bosan, yang kecil ya. Dia kayak ada bosan, terus tapi ntar pas kita lihat udah tidur gitu. Jadi dia tiba-tiba ketiduran sendiri dengan posisi yang aneh gitu. Tapi dia nggak rewel yang kayak kapan sampai nggak gitu juga. Kalau kakak sih lebih sempet nonton, ngobrol juga ya kita ya, nyanyi-nyanyi, ngemil-ngemil, lihat-lihat jalan gitu-gitulah pokoknya. Iya, kita ada gadget, ada standby, cemilan juga ada, tapi pada kenyataannya sih gadget tidak terlalu banyak dipakai karena mereka juga nggak nyaman kali ya di mobil gitu kan, terus juga mereka nggak enak juga, jadi akhirnya ya random things lah yang dilakukan, ngobrol, tidur, ngemil, kadang-kadang nonton gitu. Selama di Bali kita sih lebih banyak di hotel. Nggak ada. Memang bukan buat jalan-jalan sih, sebenarnya kita tuh ke Bali pengen punya suasana baru gitu, tapi memang bukan diniatin kayak kita ke Bali buat jalan-jalan yuk gitu, enggak sama sekali gitu. Jadi memang anak-anak juga udah ngerti kalau memang lebih banyak di hotel, enggak yang minta kemana yuk gitu. Outdoor sih pasti, kalau misalnya mau berkegiatan di luar sebisa mungkin outdoor. Perbedaan yang paling dirasakan sepi, sedih sih ngelihat Bali sepi itu, kayak surreal gitu, kayak kerasa aneh banget dan sedih lah karena kita cinta banget sama Bali, kita pernah tinggal di sini juga, jadi ngelihat kayak gini kayak ngelihat ibu-ibu jualan kain gitu ya di pantai gitu, siapa yang beli lagi sepi begini gitu. Mau ngeborong semua juga kok kayaknya aneh gitu. Jadi kayak memang sedih aja sih jadinya ngelihat kayak gitu tuh. Iya, memang sih kayak hotel tuh kita sempat di Nusa Dua kan, hotel tuh bener-bener kayak hotel pribadi gitu. Berenang di kolam yang gede tuh cuman kita doang sekeluarga. Ada perasaan seneng karena nggak usah close contact dengan orang, tapi ada perasaan sedih juga kayak aduh biasanya Bali tuh nggak kayak gini, Bali tuh lively, Bali tuh seru gitu ya. Cuman ya gimana ya keadaannya lagi kayak gini gitu. Itu sih perbedaannya, memang Balinya sempit banget. Paling sih kalau semprot disinfektan kalau habis kayak keluar dari mobil gitu, kadang-kadang kita semprot, tapi jarang juga sih, kita lebih ke ganti baju kayaknya. Kalau untuk di kamar hotel baju tidur, baju kamar tuh
sepeda gitu. Terus Tapi kalau pas lagi road tripnya sih memang kita meminimalisir keluar dari mobil sih, itu yang paling itu untuk yang paling terpaksa penting. banget kayak toilet, stop Toilet. gitu. Jadi kita bawa disinfektan memang ya, spray kan. Iya. Starter pack, iya. Jadi kita ada bawa hand sanitizer, bawa disinfektan. Jadi disinfektan itu kita bawanya memang yang spray gitu, apa ya, aerosol ya itu ya namanya ya. Iya, yang kaleng gitu. Aerosol. Jadi lebih safe juga, dan memang pilihnya yang safe untuk badan gitu ya. Jadi kalau kita mau agak semprot di baju gitu masih aman. Terus laundry di hotel pertama nyampe di Bali kita sempat laundry. Terus karena bajunya banyak banget ya, terus mahal banget. Ternyata mahal sekali. Jadi akhirnya sempat ke supermarket beli deterjen yang cair. Ya udah, karena di Bali kan juga panas ya. Jadi kalau kita mau nyuci baju juga aman. Nyuci sendiri, terus jemur sendiri, setrikaan juga ada di hotel gitu. Jadi aman sih. Di hotel 2 kali. Jakarta Surabaya kita nginap, Surabaya Banyuwangi kita nginap, Banyuwangi baru ke Bali. Jadi ada transit 2 malam total. Karena kita udah pernah road trip ke Bali, jadi kita tuh tahu dari Gilimanuk ke Denpasar itu panjang sekali. Jadi kita mau prepare dengan stay dulu di Banyuwangi gitu. Karena kalau kita bablasin dari Surabaya ke Denpasar itu akan sangat-sangat capek banget gitu. Menjaga kesehatan diri sendiri berarti kita ikut menjaga kesehatan orang yang kita cintai. Yuk terapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari sahabat Nova. Apa saja kah 3M itu? Pertama, wajib memakai masker. Yang kedua, wajib mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, wajib menjaga jarak dan hindari kerumunan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi serta berolahraga. Yuk adaptasi kebiasaan baru dengan 3M kapanpun dan dimanapun. Bersama kita lawan COVID-19.